Apakah teman-teman sekarang merasa stuck atau merasa bahwa kok hidupku belum berubah juga? Jadi aku sudah melakukan banyak hal untuk aku bisa bebas dari kecemasan, untuk aku bisa bebas dari kecemasan plus GERD, dan aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah melakukan misalnya melakukan pengobatan ke dokter, kemudian saya juga udah melakukan misalnya minum obat herbal ataupun yang lain. Dan saya sudah melakukan banyak hal lah intinya. Tapi apa ya yang membuat saya jadinya kok masih rasanya masih begini-begini aja. Masih belum ada perubahan yang signifikan yang saya rasakan. Nah, teman-teman, kalau kamu mengalami hal ini, tonton video ini untuk kamu tahu jawabannya dan bagaimana solusinya. Teman-teman, selama ini mungkin teman-teman sudah melakukan banyak hal, teman-teman sudah banyak melakukan berpikir positif, teman-teman ketika ada sensasi, kemudian teman mengatakan, "Oke, ini aman." Teman-teman ketika mengalami sensasi GERD, tahu bahwa sudah dikatakan bahwa GERD itu adalah tidak akan menyebabkan sakit jantung, tidak akan membuat Anda mati, tapi tetap saja kita tuh masih ketika ada sensasi GERD muncul, masih saja merasakan takut, masih saja merasakan khawatir. Walaupun teman-teman sudah tahu ya, dan mengatakan, "Ini aman ini aman ini aman," gitu kan, tapi rasanya tidak ada gunanya. Nah, teman-teman, itu bisa terjadi karena apa? Karena sebenarnya yang kamu lakukan adalah karena kamu berusaha untuk memberikan pesan aman melalui pikiranmu saja. Sebenarnya tidak salah, teman-teman, cuma kurang. Dalam artian gini, teman-teman, tubuh itu tidak bisa hanya kamu omongin, "Aman, ini aman," kemudian dia akan langsung merasa aman. Nggak bisa, teman-teman. Ya kan? Terasa kan ketika kamu merasakan jantung berdebar atau pusing, kemudian kamu udah tahu bahwa ini aman, tapi kamu masih punya pikiran-pikiran yang negatif dan kamu coba counter dengan pikiran-pikiran positif, kamu bisa counter itu, ini aman, tapi tetap saja pusingnya masih ada, atau tetap saja pusingnya masih bertahan lama. Nah, kenapa? Karena kita itu masih membuat rasa aman tuh hanya di pikiran. Kita berpikir bahwa dengan hanya memberikan kata sugesti positif, maka kemudian tubuh kita akan merasa aman. Padahal tidak cukup. Tidak cukup, teman-teman. Kita perlu untuk membuat sistem saraf kita itu merasa aman. Barulah kita bisa mulai merasa aman. Jadi kita perlu untuk meregulasi sistem saraf kita supaya sistem saraf kita tuh merasa aman dan ketika sistem saraf kita lebih merasa aman, maka kemudian itu akan mengefek ke otak kita dan itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Gitu, teman-teman. Jadi sangat penting teman-teman untuk meregulasi sistem saraf teman-teman supaya teman-teman nggak masuk ke dalam masalah yang sama lagi, terulang yang sama. Sudah tahu tapi tetap aja nggak bisa. Nah, bukan berarti afirmasi nggak berhasil, atau bukan berarti kata positif nggak berhasil, cuma masalahnya adalah waktunya nggak tepat. Jadi kalau kamu mau melakukan afirmasi, itu harusnya ketika kamu lagi rileks, ketika kamu lagi tenang, oke? Dan kemudian kamu juga percaya bahwa itu akan berhasil. Tapi seringkali ketika kita dalam mode survival, ketika dalam masalah kecemasan, ada sensasi pusing muncul, ada jantung berdebar duduk 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 duduk, nafas rasanya nggak nyampe, kemudian sensasi banyak di tubuh itu sangat banyak, kita seringkali tidak akan bisa berpikir positif, teman-teman. Nggak bisa, susah sekali. Bahkan kalau kamu review ke dalam diri kamu sendiri misalnya teman-teman, dokter kamu lawan, iya kan? Beberapa waktu yang lalu kan juga ada postingan yang agak cukup ramai juga, yang mengomentari dokter mengatakan bahwa GERD tidak akan menyebabkan jantung. Kemudian ada seorang netizen yang kemudian mengatakan, "Hei dok, salah kamu itu, kamu belajar lagi dok." Padahal dokter jantung, tapi dikomentari begitu sama dia netizen. Nah itu kan, jadi kamu tuh nggak bisa pakai logika, kamu nggak bisa percaya pada sesuatu yang hal yang dikatakan yang secara logis memang nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Ya karena tadi, sistem saraf kamu belum aman. Jadi percuma kalau kamu belum meregulasi sistem saraf, maka ya kamu akan masuk ke dalam mode survival terus. Jadi sangat penting untuk diri kamu adalah meregulasi sistem saraf kamu.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah salah satunya yang sering saya bahas di sini, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman adalah dengan cara melakukan olah nafas. Olah nafas akan membantu meregulasi sistem saraf kamu, membantu diri kamu akan jauh lebih tenang, dan setelah kamu lebih tenang, barulah masukkan afirmasi, teman-teman. Nah, regulasi sistem saraf sebenarnya ada banyak, teman-teman. Beberapa hal sudah saya katakan ketika saya bahas di video ini ya, tentang bagaimana kita meregulasi sistem saraf, bagaimana kita memanfaatkan saraf vagus kita, membantu kita untuk jauh lebih rileks. Selain olah nafas, maka teman-teman juga bisa menggunakan shaking, teman-teman, yang sering saya juga bahas, shaking, teman-teman. Shaking aja. Shaking tangannya, kakinya, kepalanya, ya, setel lagunya yang enak. Kalau saya biasanya ke klien saya akan lakukan shaking sambil kita setel lagunya Shake It Off-nya Taylor Swift. Nah, itu enak banget. Shaking sambil kita ikuti iramanya dari lagu Taylor Swift itu enak banget. Silahkan dicoba, teman-teman. Nah, itu sangat membantu. Ada banyak regulasi sistem saraf yang lain yang bisa kita lakukan untuk membuat kita memberikan pesan kepada tubuh kita bahwa kita aman. Sementara teman-teman lakukan itu dulu ya. Ya, teman-teman semuanya, yang juga tidak kalah penting selain kita juga meregulasi sistem saraf adalah teman-teman perlu paham, perlu tahu bahwa otak itu bekerja atas dasar apa yang familiar. Familiar itu adalah suatu hal yang dianggap aman oleh otak, bukan sesuatu yang teman-teman inginkan. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan namanya kecemasan, oke ya, sudah terbiasa dengan pikiran yang berulang, kamu akan begini, nanti akan jantung, nanti kalau stroke gimana, dan sebagainya. Kita mengulang-ulang pikiran itu, maka otak akan familiar dengan pikiran-pikiran itu. Nah, semakin otak familiar dengan pikiran-pikiran itu, maka dia akan membuat pikiran-pikiran setipe ini. Dia nggak akan membuat pikiran-pikiran, saya tenang, saya aman. Enggak. Kenapa? Sekali lagi, otak bekerja atas apa yang familiar. Yang familiar di sini diulang-ulang terus walaupun teman-teman nggak mau. Nah, itulah yang kemudian beberapa orang mengatakan bahwa, "Oi, kalau kamu sudah sering mengulang-ulang pola di sini, jadinya kamu tanpa sadar kamu adiksi dengan semua kecemasan kamu. Kalau nggak cemas, rasanya aneh." Gitu kan. Perhatikan ketika teman-teman sudah mengalami perubahan. Jadi ketika teman-teman yang biasanya cemas gitu kan, kemudian cemasnya berkurang, pasti akan bertanya, "Kok tumben ya nggak cemas ya hari ini?" Nah, berarti apa? Adiksi gitu kan. Terbiasa dengan pola pikir di sini, jadi ketika kemudian tenang dianggap aneh. Nah, dianggap aneh berarti dianggap tidak aman oleh otak, kemudian cemas lagi. Nah, itulah saya maksud bahwa otak itu bekerja berdasarkan apa yang familiar. Kalau itu tidak familiar, dianggap tidak aman. Oke? Ngerti teman-teman? Jadi ketika kamu sudah mulai tenang, dianggap aneh nih, biasanya cemas kok, gitu. Akhirnya cemas lagi. Itu teman-teman, pahami di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman, otak itu juga punya negativity bias. Jadi artinya, dia tuh akan lebih banyak fokusnya itu pada semua yang negatif. Jadi kalau misalnya nih, kamu punya 10 pengalaman positif, satu aja ada negatif, kamu akan fokus pada hal negatif itu. Nah, itu negativity bias. Jadi otak kita memang dominan untuk ke arah yang negatif, karena ada amigdala, karena memang otak kita didesain untuk menghadapi ancaman, karena otak kita desain untuk survival. Nah, jadi teman-teman pahami di sini. Nah, jadi gimana caranya untuk kita lepas dari semua itu? Ya, teman-teman mulai tahu, mulai identifikasi pattern polanya. Nih kalau saya terapi biasanya saya akan ngajari teman-teman untuk teman-teman identifikasi pola, ya kan? Polanya apa? Pola yang sama, pikiran yang sama, perasaan sama, action atau behavior yang sama, kemudian juga akan teman-teman untuk mengidentifikasi sensasi tubuh yang mikro, ya. Jadi kita akan tracking autonomic nervous system. Itu istilahnya tracking. Kita akan belajar tracking itu semuanya, karena begitu kita bisa tracking, kita tahu polanya, ketika itu muncul kita interrupt, gitu. Kita interrupt, kita dobrak polanya dengan teknik-teknik tertentu nantinya. Ya, biasanya kita diajarkan ketika teman-teman melakukan terapi bersama dengan saya. Nah, jadi kalau teman-teman juga melakukan punya seperti ini, maka ketika teman udah sadar, "Oh, ini pikiranku yang berulang, udah mulai bisa tracking gitu, tracking pikiran, tracking perasaan, tracking sistem saraf," maka teman-teman langsung
kemudian bisa break pola itu. Teman-teman ketahui ada 2 pola, pola reaktif, di mana ketika kamu ada trigger, ada sensasi, ada apa, kamu mulai reaktif, mulai mikir lagi. Nah, itu kamu mengulang pola lama, kamu menguatkan pola yang lama yang sudah kamu bentuk, yang kamu familiar, pola yang sudah familiar, yang sudah kamu alami, kamu perkuat lagi, kamu perjelas lagi, ya kan? Karena kamu mengulang kebiasaan lama, artinya kamu memperkuat kebiasaan kamu. Itu ketika kamu mulai reaktif. Kemudian yang kedua adalah dengan cara adalah pause teman-teman, tidak reaktif. Pause, melakukan jeda. Jadi ketika ada stimulus, ada respon, ya kan? Nah, antara stimulus dan respon itu ada ruang kecil teman-teman. Di sini ada ruang space kecil, di mana kita bisa jeda sebentar dan memutuskan apakah saya mau ikuti polanya atau tidak. Nah, inilah yang akan membuat kamu ada perubahan. Nah, jadi poinnya teman-teman, silahkan kamu belajar untuk tracking pikiran, perasaan, aktivitas, sensasi yang seringkali terjadi dan janganlah mengulang pola yang sama dengan cara kamu latihlah jeda. Latihlah jeda, latihlah pause, kemudian kamu tidak lakukan itu lagi. Nah, itu caranya. Ya, selain dengan cara kamu melakukan regulasi sistem saraf yang tadi saya bahas di awal. Jadi kalau kamu secara konklusi teman-teman untuk mengalami perubahan ketika kamu mengalami kecemasan, kamu bisa lebih tenang, maka yang perlu kamu lakukan adalah regulasi sistem saraf, kemudian identifikasi pattern, pola-polanya, dan break polanya, dan yang terakhir adalah program diri kamu. Program bawah sadar kamu dengan diri yang kamu inginkan. Nah, di sini afirmasi masuk, di sini kemudian kamu akan rasakan emosi yang kamu inginkan dan sejenisnya. Nah, itulah cara-cara secara garis besar yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman juga bisa menggunakan buku Baba Cemas ataupun buku Good Anxiety untuk bantu teman-teman jauh lebih baik. Nah, itu teman-teman, semoga membantu ya teman-teman tahapan-tahapan yang untuk teman-teman bisa lepas dari kecemasan, dari yang teman-teman alami, jadi perubahan itu bisa terjadi pada diri teman-teman. Terus percaya bahwa kamu pasti pulih dari namanya gangguan kecemasan ataupun anxiety dan GERD, pasti kamu bisa pulih. Dan kamu yang mengalami overthinking juga pasti kamu bisa pulih dengan kamu melakukan apa yang saya bahas di sini. Demikian teman-teman, semoga semuanya semakin baik. Bye-bye.